insya Allah sudah perutnya sudah kenyang ya dah. Nah, kita lanjut materi berikutnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Sebelum kita mulai, tolong ketua kelas pimpin doa. Wahai Kristin Sarasa, berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir sekretarisnya? Hari ini temanmu siapa yang tidak hadir? Ibu. Berapa orang? 2 orang ya. Jeffrey dengan Randi. Keterangannya Jeffrey? Apa? Randy? Apa? Terima kasih, semoga Randy dengan Jeffrey besok bisa hadir ya. Berarti kita lanjutkan. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar kembali? Siap. Yakin? Yakin. Kalau sudah siap, coba sekarang berdiri semua. Siapa yang pakaiannya tidak rapi? Nah, segera dirapikan. Nah, Jumai ya. Jumai belum rapi. Lagi? Saya. Rapi ya. Nah, semuanya melihat ke depan. Lihat ibu. Sebelum kita mulai, kita expressing dulu. Ya. Kita tes konsentrasi ya. Konsentrasi. Ini kalau ini patokannya ya. Anggap ini sebagai patokan kalian. Tapi dilawan, maksudnya kalau ibu ke kanan berarti tengoknya ke kiri. Iya. Kalau ibu ke bawah berarti atas. Kalau ibu ke atas berarti bawah. Iya. Oke. Kalau di tengah-tengah? Iya, mantap. Mantap ya. Oke. Bisa ya? Insyaallah. Semuanya berdiri di sini semua. Siap? Oke, siap ya. Bawah. Nah, udah masih fokus. Oke, ulangi. Nah, sudah. Pokoknya kalau teman-teman gini berarti posisi awal ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan bersama yuk. Ingat, ini gambar punya kelompok siapa? Tentang apa? Ini tentang apa coba? Ini ada apanya di sini? Iya, berkaitan dengan apa? Kalau berkaitan dengan unsur-unsur cuaca iklim kemarin? Yakin, gejala optik. Penyinaran matahari. Iya. Lebih tepatnya penyinaran matahari. Ingat ya, unsur-unsur cuaca dan iklim. Ayo yang sebelahnya. Ini menurut kalian ada berapa fenomena kalau dikaitkan dengan unsur-unsur cuaca iklim? Yang kedua. Ada berapa? 3, 2. Yang 2 apa saja coba? 1. Oke, awan. 2. Gejala optik apa namanya? Kemarin apa namanya? Kalau ini petang atau pagi? Petang ya? Nama gejala optiknya ada yang tahu? Iya, imut ya. Sandikala. Itu gejala optiknya. Nah, sekarang pertanyaannya ibu. Unsur-unsur cuaca
sekarang ini iklimnya sudah masuk ke musim kemarau ya, mulai dari April kemarin ya sampai bulan nanti Oktober. Lumayan. Berarti kalau misalnya kok masih ada hujan ya karena masih perubahan musim. Bukan berarti musim kemarau terus tidak ada sama sekali di Lupatan Delama atau Sekayu nggak ada sama sekali hujan nggak. Tapi berangsur-angsur hujan yang biasa setiap hari itu akan berangsur-angsur berkurang. Itu ya. Nah, biar tahu nih gimana cara menentukan iklim tropis Indonesia, maka kita akan mempelajarinya hari ini ya. Kita lanjut ya, oke? Bisa dipahami? Tutorialnya sudah ya? Ada di kenyataan kita ya, karena kita berada di lingkungan atmosfer. Oke, kita lanjut bagus ya ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global yang mempengaruhi aktivitas manusia sehari-hari. Yang pertama apa? Ayo, apa? Ada yang bisa jawab? Anggun? Menurut kamu apa? Kalau misalnya mau belajar klasifikasi tipe iklim, kamu mau ngapain? Manfaat untuk kamu apa? Pak? Biar tahu kondisi iklim dan cuaca pada wilayah kita. Oke, tempat tinggal kita. Oke, betul. Inti utamanya mengetahui bagaimana perubahan cuaca dan iklim di wilayah kita. Ini biar lebih paham dengan tentang pengetahuan geografi dan lingkungan alam sekitar. Khususnya yang kita pelajari yaitu tentang bagaimana pembagian iklim dunia, bagaimana perubahan iklim global nanti ya. Oke, lanjut. Yaitu pemahaman tentang lingkungan. Gimana kita jaga lingkungan biar iklimnya stabil ya. Oke. Kemudian nih masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Bahkan sekarang aja kipas-kipas kita ibunya sudah mulai berminyak ya. Karena suhunya udah mulai meningkat. Berarti temperatur udara mulai tinggi ya. Oke. Berarti masih relevan ya. Kemudian ini pengembangan keterampilan pemecahan masalah dan memotivasi perilaku ramah lingkungan untuk karakternya. Biar kita tahu nih, jangan asal-asalan bertindak merusak lingkungan. Kebetulan nanti jadi orang sukses pergi ke Jepang. Jepang kan pakai ya, ada salju, ada lumpur, ada panas, dia di sana. Karena dia bisa beradaptasi ketika musim dingin dia pakai baju yang biasa. Tadi kata si ini tadi ya tadi, tapi ketika musim dingin dia memakai jaket dulu tuh. Itu kemampuan manusia. Jadi tahu ketika di Indonesia jangan pakai yang tebal-tebal, ya. Jadi kalau musim hujan kalau memang dinginnya, itu ya. Jadi ini dikaitkan dengan contoh real ya. Jadi kita bisa beradaptasi dengan mempelajari pembagian iklim dunia. Jadi tahu nak kita itu mau kemana itu tahu. Oh nanti saya kalau mau ke Jepang berarti harus menyiapkan jaket yang tebal. Kalau saya kesannya musim dingin. Kalau musim gugur berarti jangan pakai jaket. Kita lanjut ya. Kemudian peningkatan hasil belajar. Ya tentu saja ini hasil akhirnya sebagai reward ya, reward kalian mempelajarinya. Kemudian terakhir tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang fenomena alam, tetapi juga pemahaman yang lebih luas tentang dunia di sekitar kalian. Jadi jangan tidak peduli dengan lingkungan alam sekitar. Ya, karena kita berada di alam tersebut ya. Sampai sini bisa kita lanjutkan? Ada gambar orang nih. Nah, silakan dipikirkan nanti ibu tanya secara random. Kira-kira kalian itu posisinya yang mana? Untuk materi yang ibu sampaikan sekarang nanti ya. Nanti ibu sampaikan sekarang posisinya yang mana? Boleh nomor 1, nomor 4, nomor 9, ini nomor 9 ya. Ini nomor 9, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1, ini 5. Atau ada yang sudah tahu paham di atas? Menurut kalian? Pikirkan ya. Nomor berapakah pengetahuan kalian atau pemahaman kalian tentang klasifikasi iklim dan pola iklim global yang
berarti masih di bawah. Oke, lanjut. Oke, kemudian penilaiannya dalam proses diskusi nanti pembuatan laporan ya, gambar, catatan nanti di karton ya. Kemudian ibu nilai dalam prosesnya, termasuk nanti presentasi ke depan. Kemudian hasil dari argumentasi teman-temannya nanti, kesan dan pesannya atau ada apa ya namanya tanggapannya nanti ditempelkan di karton ya nanti itu semua ibu nilai. Setelah itu terakhir yaitu tugas mandi cuaca ya. Jadi yang sudah kita bahas awal tadi itu adalah ofisial terhadap cuaca pada periode waktu tertentu yang panjang, umurnya bisa lebih dari 30 tahun. Penentuan satu jenis iklim ya. Jadi datanya dari cuaca harian dikumpulkan dari mingguan, bulanan, tahunan dikumpulkan selama 30 tahun bisa bentuk oh ini ternyata iklimnya tropis. Jadi ketika menentukan iklim itu tidak mudah, tidak asal nyebut aja harus ada data ya. Kemudian wilayah luas, contohnya tadi bukan hanya Indonesia saja, tetapi ada beberapa negara lainnya. Cuaca ini adalah kondisi atmosfer tadi, betul ya jawabannya ibu tadi ya. Kondisi atmosfer pada saat tertentu dan wilayah yang duduk sempit. Tadi ibu bilang antara sekayu, belano, lupatan bermutu sama. Pada waktu yang sama sekarang maksudnya. Kita di sini sedang belajar, yang sekayu coba iseng-iseng di sana lagi apa udaranya, cuacanya. Oh lagi mendung. Di belano telepon orang tua. Cuaca di rumah gimana mak? Cepat deh cuaca di rumah mak. Oh mulai rentek nak. Rentek kecil-kecil, rentek halus. Lingkup wilayahnya kecil, hanya di sekitaran sekolah saja, sekitaran rumah. Kalau tempat yang agak jauh sedikit dari ke sebelahnya jauh, dan tentu sama seperti itu ya. Jadi ini namanya cuaca. Ya, di sini lebih jauh lagi tentang perbedaan cuaca dan iklim terletak pada satu waktu. Kedua, wilayah itu saja perbedaannya, wilayah dan waktu. Ya. Sekarang tadi nih, waktunya yang lebih singkat mana antara iklim dengan cuaca? Iya, cuaca kenapa? Ini wilayah nggak luas, jadi waktunya sedikit, cepat berganti maksudnya. Betul jawabannya. Ya, jadi waktunya lebih singkat cuaca. Kalau luas wilayah jelas lebih singkat. Contoh nih, nanti siang di sekitar jam 12 atau jam 1 bisa nggak kira-kira di sekolah kita yang paling lagi di kelas 11 atau hujan? Bisa kan? Nah, itu bisa. Oke, apa yang bisa kamu bedakan dari dua gambar ini? Berkaitan dengan iklim cuaca tadi. Yang pertama gambar apa coba? Nanam padi. Orang apa? Orang menanam padi. Petani tadi atau sedang menanam padi. Ya? Oke. Kalau bahasa sini apa? Petang ya? Bertandur. Bertandur. Jadi sama ya bertandur. Oke. Terus yang sebelahnya ini apa ini? Apa? Banjir. Nah, kira-kira nih ada kaitannya nggak sama banjir? Ada. Ini biasanya pada musim apa? Musim kemarau. Kalau padi bisa musim kemarau, bisa musim hujan. Tapi kalau banjir nggak mungkin musim iya, pasti musim hujan. Berarti berkaitan dengan musim di wilayah sekitar ya. Pernah nggak ngalamin ini? Dua gambar ini? Pernah? Pernah melakukannya? Kalau banjir pernah ngalamin? Kalau bertandur tadi sudah pernah, ada yang pernah ngalamin? Belum. Ada yang pernah ikut orang tuanya bertandur nggak ada? Boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh? Tidak. Tidak mandi. Anda sudah pernah? Jangan takut salah kalau sedang belajar, karena kita memang belajar ya. Kalau ulangan, nah harus benar ya. Silakan. Kelas di depan. Jangan
kemudian dibagi dua antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ini ya, ini iklim krisis berdasarkan sebenar-benarnya di muka bumi. Ya, di sini daerahnya adalah iklim laut. Ya, berarti daerahnya adalah daerah pantai ya, yang ada pantai. Kalau misalnya daerahnya nggak ada pantai, berarti tidak iklimnya iklim laut. Oke, kita lanjut. Iklim darat wilayah kita ya tergantung dengan wilayahnya. Contoh gini, ketika iklim fisik ini fisis ya, kalau kita ini berada di dataran rendah sekali, maka iklim suhu hariannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah pegunungan. Contohnya daerah kita yaitu pagar alam ya, di sana lebih tinggi. Itu fisis. Kalau daerah pegunungan maka daerah iklimnya akan berbeda ya. Oke, kita lihat di sini. Nah ini. Hujannya banyak terjadi di wilayah lereng ya. Ini iklim fisik. Berarti sudah ada berapa klasifikasi iklim? Ada berapa? 2 atau 3? Ini 3 itu mana? 2 ya. Iklim matahari, iklim fisik. Lanjut. Nah iklim musimnya. Wilayah yang tadi angin musim ya. Oke, kita lanjut. Ini iklim powernya ada banyak. Iklim A, B, C, D, dan E. Wilayahnya yang punya kita adalah iklim A ya. Iklim A karena pada daerahnya hutan hujan tropis ya di sini. Ada AM, ada AW, ada AM ya. Kemudian iklim kering ini iklim B, iklim C iklim sedang hangat. Kemudian iklim salju bagian iklim D dan terakhir adalah iklim salju abadi biasanya daerah kutub ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini persebaran wilayah papan di seluruh dunia. Yang punya kita warna ungu, ya. Berarti ungu di sini lihatnya apa nih? AM, ya. Berarti kita hujan tropis, ya. Kita lanjut. Nah, sedemikian besar ini kita lihat, ya. Oke, ini adalah perbandingan antara jumlah bulan kering dan bulan basah. Contohnya gini, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Di situ nanti ada bulan lembab, bulan basah, bulan kering ya. Pokoknya seperti itu. Yaitu di sini dilihat di sini. Bulan basah lebih dari 100 mm per bulan. Kemudian bulan lembab 60 sampai 100, bulan keringnya kurang dari 60. Yang diambil apa? Bulan basah dan bulan kering. Dibalik. Rata-rata bulan kering dibagi bulan basah dikali 100. Nanti lihatnya apa ini? Intinya ini. Kalau misalnya hasilnya 14,3 berarti iklimnya apa? 14,3%. Iklimnya basah. Contoh gini. Bu, Indonesia itu ternyata ada bulan keringnya yang kering banget 3. Ya. Bulan lembabnya 2. Berarti sisanya adalah bulan basah. 3 dibagi 5. Nanti kita lihat di sini hasilnya. Jadi sampai di sini berarti sangat basah. Artinya hujannya cenderung lebih banyak dibandingkan dengan bulan kering. Ya, bisa dipahami? Jadi nih ada garis lintang di Indonesia itu berdasarkan garis lintang tadi, kemudian berdasarkan iklim matahari, lalu berdasarkan ciri-cirinya nih. Suhu udara rata-rata tinggi, curah hujan tinggi, kemudian mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Tapi karena kita berada di lintang rendah, walaupun cahaya matahari tinggi, tapi curah hujannya juga tinggi karena kita juga berada di daerah kepulauan. Yang Indonesia memiliki kurang lebih pulaunya ada 17.000 pulau. Ini ukuran iklim. Jadi pada musim-musim iklim karena aktivitas manusia ya. Perubahan musim iklim cenderung naik dari secara nyata. Lalu curah hujan lebih besar daripada biasanya. Biasanya nggak pernah banjir, tahu-tahu kita kan banjir. Tapi kalau sekali memang ciri khas ya karena daerah bantaran sungai musim, maka otomatis akan selalu terkena banjir. Karena apa? Karena datarannya rendah. Oke, seterusnya yang ditanyakan, kita langsung atau langsung bagi RKPD ya? Oke. Berdasarkan apa ditulis di sini?
Buat kemarin begitu pas ketinggian saya. Bisa dalam bentuk tabel, bisa bentuk terserah. Nah, bentuknya terserah mana, ya? Yang Ibu boleh beli mewah tuh. Gambaran zat apa tuh? Golongan iklim aneh. Tuh, kreatif ngolong lagi slow. Mana orang ngelawak boy? Kok tak ada tuh? Nah, silakan siapa yang sudah selesai? Kita sudah ya, siap ya? Oke, silakan ke depan. Boleh sini. Alin, Jumai, Imut, Karina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tentang klasifikasi iklim Tiongkok. Seperti yang kalian lihat, di sini ada 2.500 M daerah dingin. Daerah dingin ini karena dia daerah dingin, makanya di sini tidak ada tanaman budaya. Daerah sejuk, tanamannya ada kopi, teh kina, dan sayuran. Daerah sedang 1.500 tembakau, kopi, dan coklat. Kalau 600 itu daerah panas. Tidak ada tanaman. Zona iklim panas 0,600 mdpl ketinggian, vegetasinya hutan hujan tropis. Zona iklim sedang ketinggian 600 sampai dengan 1.500 mdpl, vegetasinya hutan pegunungan. Kalau yang sejuk ketinggiannya 1.500 sampai 2.500 mdpl, vegetasinya hutan lumut. Zona iklim dingin lebih dari 2,500 mdpl, vegetasinya padang rumput pegunungan. Ini seperti kalian lihat, itu adalah klasifikasi iklim estimate Burbuset. Bulan kering disingkat menjadi BK, jumlah bulan kering dalam setahun. Lembab itu disingkat jadi BL, jumlah bulan lembab dalam setahun. Basah disingkat itu jadi BB, jumlah bulan basah dalam setahun. Presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-temannya, jika ingin ada yang bertanya, baik kepada saudara yang Apa manfaat kehidupan sehari-hari setelah kalian mempelajari zona iklim ini? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Anggun. Manfaat klasifikasi iklim dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu petani menentukan jenis tanaman yang sesuai. 2. Perencanaan transportasi mempertimbangkan dampak cuaca. 3. Peristiwa dapat merancang program yang sesuai dengan kondisi iklim suatu wilayah. Baik, kepada saudari Anggun, apakah bisa diterima? Baik, kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Saya ada yang mau bertanya.
berdasarkan ketinggian, tempat, dan jenis vegetasi yang tumbuh di suatu wilayah. Sistem ini dikembangkan oleh Franz Wilhelm Juhut, seorang ahli botani Jerman yang banyak meneliti di Indonesia pada abad ke-19. Ia membagi zona iklim berdasarkan ketinggian tempat yang mempengaruhi suhu dan jenis tumbuhan yang dapat tumbuh. Semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah suhunya dan semakin berbeda jenis vegetasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang nempel, bisa dapatnya. Kamu di belakang boleh, nah, kamu di belakang boleh. Hijau boleh deh. Pilihan nanti. Kelompok satu, kelompok kelompoknya. Ini namanya mengusungnya hasil kerja teman-teman lain ya. Oke, kasih apa? Kasih komentar, misalnya ternyata kurang lengkap atau perlu pertanyaan, gimana terserah atau sudah bagus. Sudah nih. Iya. Baju sedikit. Terima kasih atas kalian, kemudian kerjasamanya dalam diskusi, lalu presentasinya sudah cukup baik. Kemudian diberikan contoh-contoh sehari-hari tadi ya sebagai manfaat dari praktek. Oke, jadi kita simpulkan sama-sama bahwa klasifikasi iklim di dunia ini bukan hanya satu saja. Ada berapa? Ada berapa klasifikasi iklim? Yang mempengaruhi aktivitas manusia. Dan manusia juga bisa mempengaruhi akan perubahan cuaca dan iklim di muka bumi ya. Yaitu terjadinya perubahan iklim global. Berdasarkan musim ya, yang biasanya stabil atau lebih panjang atau lebih pendek ya. Nah ini. Jadi tadi sudah juga dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa manfaat dari mempelajari klasifikasi iklim ini sangat banyak ya. Misalnya kalau untuk kehidupan sehari-hari kita di sini, karena sebagian besar orang tua kalian itu menjadi petani, maka bisa apa? Bisa? Iya, kelompok ini betul. Bisa menentukan waktu tanam. Iya, kan yang tinggal tadi bisa menentukan jenis tanaman yang mau ditanam. Jangan tanam pohon teh di wilayah sekayu. Kenapa? Bisa itu enggak? Karena daerahnya rendah itu khusus untuk tanaman dataran tinggi. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Berarti terima kasih atas diskusinya hari ini. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Kita lanjutkan materi untuk minggu depan tentang lebih jauh tentang bagaimana sih perubahan iklim global itu mempengaruhi kehidupan manusia ya. Oke, kita sampai angka berapa? Ada yang kelihatan sudah? 5. Angka? Enggak. Nomor 1. Nomor 3. Silakan ketua kelas pimpin doa. Wali di sini salah satu orang awal. Di